Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop tentunya ya. Jadi di sini saya ingin menginformasikan kembali seputar update-update terbaru mengenai Project Pi ya, yang tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Terkait ini juga banyak yang bertanya, adakah bukti bahwa di Indonesia sudah terjadi barter ya antara koin Pi dan barang tentunya ya. Jadi di sini saya akan membahas soal itu tentunya ya. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video-video terbaru ke depannya. Tentunya kalian adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasinya, oke? Oke, mohon maaf. Jadi saya di sini akan memperlihatkan beberapa postingan yang berada di sosial media saya, yaitu di Facebook. Yang di sini kalian bisa lihat ya. Kalau ini ada keterangan dari Sibar Gerung ya. Alhamdulillah lancar transaksi P2P dengan kurs 1 Pi sama dengan 100 US dollar ya. Atau kalau dikuruskan ke rupiah itu sama dengan 1.500.000 ya. Jangan melihat jumlah transaksinya, tapi lihat nilai Pi yang disepakati, oke? Jadi jelas keterangannya di sini. Gambarannya seperti ini, kalian bisa melihat dengan jelas ya. Dan selain informasi ini, saya akan membawa kalian ke informasi terupdate lainnya. Tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya. Dan ini dari Braden Sagara, dia memposting ya. Ini sebenarnya keterangan dari seorang moderator di chatroom ya. Jadi untuk beberapa keterangannya di sini bisa kita lihat, dan oke, saya akan membacakan satu persatu. Ya, setidaknya agar kalian tidak bingung lah ya terkait apa saja yang dijelaskan oleh moderator kita ini. Yang masih ribut-ribut soal harga Pi, saya tegaskan lagi. Untuk saat ini Pi berada dalam fase enclose mainnet. Dan transaksi yang kalian lihat di blockchain itu adalah transaksi P2P ya, atau pioner ke pioner. Dan yang mereka lakukan itu bukanlah kegiatan jual beli, melainkan barter ya. Perlu dipahami, di garis bawahi, melainkan barter, oke? Lanjut. Pengertian barter sama dengan pertukaran barang dan jasa tentunya ya, yang dimiliki satu pihak dengan pihak lainnya. Kalau dalam kasus Pi Network, barter barang per jasa dengan Pi yang dimiliki salah satu pioners atau pioner dengan pioner lain maksudnya ya. Bagaimana menentukan nilai barternya? Nilai barter ditentukan oleh kedua pihak yang melakukan barter tentunya. Tidak ada pihak ketiga atau siapapun yang berhak mengatur nilai barternya. Harus mengikuti standar mereka ya. Lalu selanjutnya dengan pihak lainnya. Kalau dalam kasus Pi Network, barter barang per jasa dengan yang dimiliki salah satu pioner dengan pioner lain, bagaimana menentukan nilai barternya? Nilai barter ditentukan oleh kedua pihak yang melakukan barter ya. Tidak ada pihak ketiga atau siapapun yang berhak mengatur nilai barternya. Harus mengikuti standar mereka ya. Standar mereka. Oke, kita baca demikian saja. Jadi yang sering terdengar di sosmed ataupun grup-grup chat ya, di grup-grup chat kalian misalnya ya, yang namanya konsensus harga global itu adalah pepesan kosong, oke? Tidak ada artinya, tidak jelas kebenarannya dan dasarnya ya. Konsensus yang sesungguhnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan barter
bukan voting, teriak-teriak keliling, dan joget-joget di tempat umum ya. Jadi keterangan dari moderator ya terkait ya barter ya antara koin Pi dengan barang seperti ini ya. Dan jika kalian menyimak dari awal tanpa di skip, tentunya kalian paham dengan apa yang disampaikan oleh moderator kita ini ya. Oke, kita lanjut ke, tentunya saya akan membawa kalian ke informasi terkait lainnya yang tentunya juga wajib untuk kalian ketahui ya. Nah, jadi di sini ada post dari V-Network News at Ascot ya, com. Sekarang ini nyata Chain Mall masih dalam pengujian SDK. 18 pedagang Cina telah disetujui dalam hampir 100 pedagang menunggu persetujuan semuanya. Mendukung harga per satu Pi-nya itu 314.159 US dollar ya. Jadi tentunya ini konsensus global yang tentunya kita sendiri di negara Indonesia, negara kita tercinta ini, pioners di Indonesia juga menginginkan konsensus global senilai dengan ini ya, 314.159 US dollar. Oke. Seperti kalian lihat di gambaran di sini. Ini sebuah perusahaan yang meresmikan ya untuk nilai harga konsensusnya, bahwa nilai barter mereka dengan ya seperti kalian lihatlah mobil ya, itu mereka sebagai vendor ya menyepakati bahwa satu koin Pi-nya itu setara dengan 314.159 US dollar ya. Jadi harganya sangat fantastis sekali. Dan tentunya di Indonesia pun ya bisalah, tergantung kesepakatan antara vendor dan pioners. Tergantung dua pihak itulah ya. Jadi di sini ada juga ya. Nah, seperti kalian lihat di sini. Oke, kita akan melihat keterangan, semua keterangannya ya. Dijual Kawasaki ZX25R, penampakan seperti di foto. Untuk harga saya minta 12 koin Pi. Untuk uang rupiah saya jual 1.012, maksudnya 112 juta ya. Oke. Maksudnya 112 juta, oke. Jadi di sini ada yang sudah dari negara kita ya, Indonesia tercinta ini, yang sudah menawarkan untuk ya motor inilah ya, yang bisa ditukar dengan nominalnya 12 koin Pi ya. Jadi bagi kalian yang berminat ya, kemungkinan kalian bisa membeli motor ini tentunya ya. Jadi bagi kalian yang penasaran terkait informasi-informasi terupdate ya di Facebook tentunya, kalian bisa jelajahi saja. Kalau di bagian ini itu saya menemukannya di grup Pi belanja ya, kalian bisa akses saja ke situ tentunya. Nanti kalian akan melihat beberapa barang yang ditawarkan oleh vendor di Indonesia kita ini tentunya ya. Jadi di sini ada juga ya, dari selamat kepada Chiang Mai lagi karena membeli koin 10 Pi, kembang api perdagangan mudah P2P. Ya, di sini saya hanya membuktikan kepada kalian tentunya, apalagi kepada para penyinyir ya, tentunya mereka sangat mencari-cari sekali ya terkait yang namanya koin Pi nggak bisa dibarter. Mereka selalu mengatakan koin Pi itu scam, namun pada kenyataannya sekarang sudah terjadi yang namanya barter ya, close minded.
belum mainnet terbuka. Oke, masih dalam masih dalam fase mainnet tertutup ya. Jadi seperti kalian lihat di gambaran di sini ya. Oke, kita akan ke informasi terkait informasi lainnya. Ini dari ini baru aja punya grup 8.000 pengikut. Oke, kita tidak bahas ini ya. Kita hanya membahas beberapa informasi penting tentunya ya. Yang ini ya, kita buat mereka semakin panas. Oke, ini pesan dari Extract Fund ya, terkait apa ini, bahwa sudah ada yang namanya ya seperti yang saya jelaskan barusan, barter dengan antara vendor dan pioneer ya. Kalau di V-Network News at Ascot.com ya, itu sudah menawarkan seperti mobil tentunya yang bisa ditukar dengan koin pian. Namun ini masih di lingkungan luar ya, di negara luar tentunya. Lalu di sini ada postingan dari Reni Julita Arianto. 90p dengan ongkir 5 kurang 6p bagi pioner yang tinggal di luar Pulau Jawa. Oke. Nah, kalau bagian ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Kalian bisa cek aja di konten saya sebelumnya terkait toko kripto yang membahas mengenai Project P ya. Lalu di sini ada keterangan dari Novi Vicky Akhyari ya. Arti pecahan dari 0,000007 pokoknya ya. Telah terjadi transaksi halu, istilah nyinyiran mereka lah ya yang tidak suka dengan Project P. Oke. Jadi koin P 0,000077 oleh beberapa tokoh penting P currency pada saat enclose mainnet. Baca balance kunci terbuka di P wallet pertama kali diluncurkan secara nyata ya. Mari terjemahkan dalam bahasa sederhana saja berapa nilai transaksi tersebut. Mengapa menggunakan pecahan sangat kecil, yaitu 0,000077. Oke. Apakah tidak gila memanjang kemungkinan adanya sederet angka bulatan sepanjang itu terjadi pada nilai P ya? Ini sudah tidak masuk akal karena nilai P bisa meluncur mencapai jutaan US dollar ya. Semakin pusing deh nyinyirin ya. Ya semakin pusing lah ya untuk orang yang suka nyinyir tentunya ya, nyinyir ke Project P ini. Mari kita sederhanakan pakai nilai konsensus tertinggi saat ini yaitu 314.159 US dollar per P-nya. Jadi 0,000077 kali ya 314.159 US dollar sama dengan 2,4190243 ya. 2 dolar per 2,4 dolar maksud saya ya. Aku nggak berani membayangkan perbandingan pecahan bisa menjadi 0,000077 kali 3,141,590 US dollar ya. Sebab angka pecahan transaksi memang segitu adanya, bahkan masih boleh tambah 1 digit lagi di belakang
US dolarnya ya. Sekarang silahkan Anda berpikir transaksi di atas telah terjadi, maka apakah proyek ini nyata atau halusinasi? Proyek ini mungkin atau sekedar mimpi ya. Supaya tidak semakin gila, perlu kita hitung juga biaya transaksi 0,01 per transaksi. Jadi seperti kalian lihat gambarannya di sini. Wow, ini gila sekali ya. Jadi kehaluan kita dianggap ya kita halu lah ya, dianggap para penyinyir kita halu ya. Namun kemungkinan dari informasi yang jelas terlihat nyata terbentang di sini yang saya perlihatkan ke kalian ya, ataupun ke para orang-orang penyinyir yang tidak suka dengan proyek ini, jadi jelas ya di beberapa negara sudah terjadi barter. Oke, sudah terjadi barter ya. Jadi harap dijagalah ya untuk ucapannya yang mengatakan proyek ini scam, oke? Dan jangan-jangan yang suka nyinyirin juga menambang di Koinpi, kan nggak tahu kita. Siapa tahu mereka ya cuma dikenakan sifat mereka saja yang tidak sabaran, makanya suka nyinyirin proyek ini ya. Fakta menarik di India, 2 pioner menjual sepeda motor dengan fee ya, nilai konsensus yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat adalah 1 fee sama dengan 314,16 US dolar ya. 314 dolar dan beberapa sen, oke. Jadi maksudnya itu ya, mohon maaf saya di bagian angka tadi salah membacanya ya. Komunitas Pi layak mengucapkan selamat atas pertunangan mereka, oke. Jadi ya jelas ya kalau di negara India sendiri sudah terjadi juga ya untuk pertukaran antara koin Pi dengan barang ya. Jadi jelas di sini fakta, ada buktinya. Jadi ini bukan proyek scam, oke. Nah, malam apa ada yang bisa jelasin? Saya udah lulus KYC malah balik lagi kayak gini, dan LOM migrasi lagi padahal udah centang hijau semua. Nah, kalau bagian ini sih saya kurang tahu ya. Kemungkinan ada perubahan lain, ada pembaharuan di Pi browser, makanya ada tampilan yang sedikit menjanggal ya terkait KYC yang bisa terlihat seperti ini. Oke. Dan insya Allah kedepannya akan saya cari tahu ya terkait masalah apa ini dan bagaimana solusinya ya. Oke, ini dari gambar Cheng Diao-fan ya, pendiri dari project PI Network ini tentunya. Nah, ini sebelumnya sudah saya bahas juga terkait 1 P-nya itu sama dengan 1 juta ya, 1 juta US dollar ya. Namun oke lah, kita akan sedikit melihat keterangannya ya terkait ini. Ini keterangan dari Jimbe ya. Der Nicholas berkata, harga Pi tidak murah tetapi cukup banyak orang yang masih tidak percaya dan juga tidak memenuhi syarat untuk percaya ya. Apa yang sebenarnya terjadi, bahkan ada transaksi di luar imajinasi kita. Di Amerika Serikat Picoin ditukar dengan 1 Pi-nya itu sama dengan 1 juta US dollar ya. Ini mengerikan, suka atau tidak itu terjadi. Harga tersebut dibandingkan dengan kualitas yang telah dikeluarkan oleh tim PCT selama ini bukanlah hal yang tidak realistis. Pi adalah uang bukan barang. Yang menghargai Pi itu mahal. Oke. Jadi seputar informasi-informasi mengenai Pi Network,
kemungkinan saya cukupkan sampai di sini saja. Dan mohon maaf jikalau terjadi beberapa kebisingan ya, dikarenakan saya ya sedang berada di sebelah keramaian. Dan setidaknya tadi saya sudah memberikan informasi-informasi terupdate dan terkini tentunya ya terkait proyek ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan menambah semangat kita lagi sebagai pioners agar terus mining ataupun menambang di proyek Pi Network ini tentunya ya. Dan saya pamit mohon undur diri dan terima kasih bagi yang sudah mampir di channel saya. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah like. Terima kasih banyak maksudnya yang sudah support dan dukung channel ini ya. Saya terima kasih banyak sekali. Dan saya akhiri sampai di sini saja. Dan oke, sebelum saya akhiri jangan lupa like dan subscribe-nya bagi yang baru mampir di channel ini. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar setiap saya mengupload video-video terbaru ke depannya tentunya kalianlah yang akan mendapatkan notifikasinya. Oke. Jadi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.